Hai, ketemu lagi dengan Miss Eva yang kali ini akan mencoba untuk berbagi bagaimana cara mencari luas permukaan bangun ruang ya. Kalau luas permukaan bangun datar itulah dasarnya dan itu sudah ada video sebelumnya ya. Adik-adik atau anak-anak bisa membuka video-video Miss Eva sebelumnya. Tapi sekarang ini kita akan membahas luas permukaan bangun ruang yang dipelajari biasanya di kelas 6 ya. Sebenarnya ini sangat mudah, tetapi pada kenyataannya anak-anak atau adik-adik itu banyak kendala di sini. Semoga tutorial atau video Miss Eva kali ini bisa semakin membantu ya. Oke, baiklah langsung saja. Dimulai dari bangun yang pertama, yaitu bangun ruang kubus, di mana kita mengetahui kubus itu adalah bangun ruang yang terdiri dari sisi-sisinya ada 6 dan keenam sisinya adalah bangun persegi. Nah, inilah ya, kita lihat bersama persegi itu ini. Nah, inilah namanya kubus. Nah, kalau dibuka, ternyata kubus ini akan bisa kita buat jaring-jaringnya. Jaring-jaringnya itu apa ya bahasanya ya? Pokoknya kalau kita buka, ya beginilah dia. Ternyata bangun ruang itu juga terdiri dari bangun datar juga. Jadi, dasar untuk memahami atau mengetahui luas permukaan bangun ruang adalah ya mengetahui rumus eh, luas bangun datar. Ya, ini kan bangun datar. Ini persegi, 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 perseginya ada 6 ya. Jadi kalau kita tahu luas dari satu persegi adalah sisi kali sisi, ya, ini sisi kali sisi itu satu ya, satu. Tapi kalau di sini satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita mencari luas 6. Ya udah, berarti untuk luas permukaan kubus ya, luas permukaan kubus adalah 6 kali ya, karena dia ada 6. 6 kali sisi kali sisi. Atau 6 sisi kuadrat. Karena kalau mengali dengan bilangan yang sama itu namanya kuadrat ya. Kalau 2 kali berarti kuadrat. Kalau 3 kali jadi pangkat 3 atau kubik. Tapi sekarang pangkat 2, di mana nanti satuannya adalah pangkat 2 juga. Kalau misalnya cm, cm pangkat 2. Kalau misalnya dm, dm pangkat 2. Kalau misalnya masing-masing sisinya m, berarti m persegi atau pangkat 2 ya. Jadi sangat mudah untuk memahami ternyata luas permukaan itu ya kalau kita buka ternyata bangun ruang itu terdiri dari bangun datarnya juga. Kalau kubus itu ada 6 ya, ada 6 sisinya dan keenam sisinya ini adalah ya ini gitu. Satu persegi, rumusnya adalah sisi kali sisi. Itu kalau satu. Kalau 6 bagaimana ya? Kalau 6 ya 6 kali yang ini, sisi kali sisinya. Jadi 6 sisi kuadrat ya. Bagaimana kalau 5 sisinya? Ya sudah, 5 saja ganti enamnya dengan 5. Begitu ya. Atau bisa juga kita jumpai dari benda atau bangun ruang yang tidak memiliki tutup. Kalau tidak memiliki tutup berarti sisinya hanya 5 ya. Bagaimana kalau dia tidak memiliki alas dan tutup? Berarti dia hanya memiliki 4 sisi. Jadi 4 sisi kali sisi. Oke? Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini bangun yang kedua adalah bangun namanya balok ya. Kalau tadi sisinya semua panjangnya sama. Kalau di sini di balok itu sisinya berbeda ya. Tetapi ada yang sama masing-masing ya. Di sini juga 6 sisi, tetapi yang masing-masing sama adalah yang berhadapan ya. Yang berhadapan itu sama. Yaitu yang mana? Ini sama dengan ini, berhadapan. Yang ini sama dengan yang ini, itu berhadapan. Yang ini
sama dengan yang ini. Jadi dia memiliki sisi-sisi yang berhadapan sebanyak tiga. Jadi kalau kita lihat dasarnya tadi adalah eh, luas persegi, di mana luas persegi adalah rumusnya panjang kali lebar. Di sini kita lihat panjangnya ada di sini, lebarnya ada ini dan tingginya adalah ini. Nah, kalau di sini tentu saja ini P, L, P, L semuanya di sini panjang, lebarnya di sini ya, panjang lebarnya di sini. Nah, jadi masing-masing karena ada dua ya sisi yang berhadapan sehingga rumus ini untuk luas permukaan balok 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Nah, ya. Jadi ini dia rumusnya. Kita hafal aja karena masing-masing P kali L-nya ada dua ya. Ya ini panjang kali lebarnya ada dua yaitu atas bawah. Kemudian P kali T. P kali T berarti yang berdiri. Yang berdiri yang menghadap dengan yang di belakang. Itu ada dua. L kali T, lebar kali tinggi itu ada dua yaitu kiri dan kanan. Semuanya kita kali dua. Nah, kalau ada di dalam soal ini, kita lihat ya sudah ada masing-masing angkanya. Kita bisa mencari caranya seperti ini. 2 dalam kurung P-nya 15. Ya, PL artinya P kali L. L-nya adalah 10. Nah, ini kita cari dulu. Baru kita tambahin P kali T. P-nya adalah 15. T-nya ada 20. Kemudian L-nya ada 10 kali T-nya adalah 20. Ya, oke ini dia. Sehingga kita bisa mencari ini adalah 150 tambah 300 tambah 200. Sehingga hasilnya adalah 2 dikali ini kita jumlahkan dulu sehingga 650. Hasilnya pun menjadi 1.300 kalau luas dalam cm pangkat 2 ya. Kalau ini dalam cm ya. Jadi satuannya tergantung yang dipakai. Apakah m atau cm dm semuanya menyesuaikan ya. Bagaimana? Mudah ya dipahami? Baik, kemudian kita masuk ke soal yang ketiga. Ini adalah nama bangunnya adalah bangun prisma segitiga atau prisma tegak segitiga di mana sisinya kita lihat sisi yang berhadapan itu adalah alas dan atasnya. Alas dan atasnya berarti dia prisma ya. Kalau di sebelumnya Miss pernah bagikan apa yang disebut dengan prisma. Prisma adalah bangun yang memiliki alas dan atap yang sama ya. Ini sama-sama segitiga siku-siku. Kita ambil segitiga siku-siku dulu. Nah, di sini kalau kita bongkar ya, dia akan berbentuk seperti ini. Ini adalah segitiga siku-siku ini ya. Ini siku-siku. Nah, segitiga siku-siku itu berarti yang mana alasnya? Ini alasnya, ini tingginya. Gitu ya. Kemudian jadi tinggi prismanya yang mana yang ini? Untuk membedakannya kita buat huruf besar ya. Sehingga apakah rumus untuk luas permukaannya adalah keliling segitiga dikali tinggi prisma nih ditambah luas dua luas segitiganya. Dua luas segitiga. Ya. Keliling segitiganya kita lihat di sini. Ini segitiganya. Kita lihat kelilingnya ini 3 tambah 5 tambah 4 ya. 3 tambah 5 tambah 4. Ini kelilingnya. Kalikan tinggi. Tingginya di sini belum kita buat ya. Katakanlah ini 10 tingginya. 10. Nih.
Baru kita tambahkan dengan dua segitiga ini atas dan bawah. Ya, atas dan bawah bagaimana segitiganya? Alas kali tinggi. Nah, karena dia ada dua di sini, tapi per dua juga, habis deh. Sehingga rumusnya adalah ini 8 12 kali 10 tambah alas kali tingginya cuman 3 kali 4. Ya, ini 120 tambah 12, 132 cm pangkat 2. Ya, misalnya ini kita buat cm deh ya. Jadi kita ulangi. Keliling segitiga itu ini dia ya. Segitiga yang menjadi alas dan atasnya. Ini atas, ini alas. Itu kelilingnya kita tambahkan aja semuanya. 3 ditambah 5 tambah 4. Kalau 3 tambah 4 tambah 5 nggak apa-apa. Pokoknya kelilingnya ya udah begini aja ya. Itu kita kalikanlah dengan tingginya. Kemudian dua segitiganya ini adalah segitiga siku-siku ya. Nah, jadi rumusnya 2 kali alas kali tinggi per 2. Ya, kita coret 2 dibagi 2 adalah 1 sehingga tinggal alas kali tinggi. Nah, ini kita jumlahkan dulu keliling segitiganya. 12 dikalikan 10 jadi 120. 3 kali 4 jadi 12. Sehingga kita jumlahkan. Nah, jadi segini hasilnya ya. Oke. Nah, bagaimana kalau dia segitiganya seperti ini atau seperti ini sama? Ini yang mana alasnya ini alas 8, tingginya 5 ya. 8 kali 5. Kalau kelilingnya ini 6 tambah 8 tambah 6 ya. Kalau tinggi prismanya kita katakan 10. Nah, itu ya. Kita bisa mencobanya. Anggap ini soal bisa dilatih ya. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke bangun yang berikutnya. Bangun yang berikutnya ini adalah bangun yang namanya tabung. Dimana kalau dibuka, ternyata tabung itu adalah terdiri dari dua lingkaran, ya, yaitu atas dan bawahnya. Itu lingkaran. Kemudian sisi tegaknya itu adalah bentuknya persegi panjang, ya. Nah, jadi bagaimana mencarinya? Mencarinya berarti luas kedua lingkaran ditambah luas persegi panjang ya. Untuk lebih mudah, lebih langsung aja ya rumusnya. Luas permukaannya adalah ini diuraikan dulu yaitu luas lingkaran 2 karena ada dua lingkaran pi r kuadrat ya. Ditambah ini kan panjangnya yang panjangnya persegi panjang ini adalah keliling lingkaran itu. Jadi 2 pi r. 2 pi r. Nah, tinggal kita kalikan tinggi. Jadi ini panjangnya ini sisi yang kita sebut persegi panjang. Kalau panjang ini adalah keliling dari lingkaran ini. Jadi dia bisa kita tulis 2 pi r. Ya, 2 pi r. Nah, ini adalah tingginya. Ya, tinggi prisma atau tinggi tabungnya. Jadi, kita kalikan tinggi. Sehingga ini bisa kita uraikan menjadi 2 pi r r tambah t ya. Nah, ini dia rumusnya. Jadi nggak usah capek-capek kita ngafal yang panjang-panjang. Kita langsung dari sini saja ya. Nah, kita lihat soal. Dari sini ada 2, kita tulis 2 juga. Pi-nya yang kita gunakan, lihat dari pi-nya 14, berarti perkalian 7. Sehingga dikali 22 per 7 kali R-nya kita lihat 14 dalam kurung. Jadi kita ngikutin ya. Ini rumusnya 2
Pi-nya 22/7, R-nya 14. Kemudian R-nya 14, ditambah T-nya adalah 20. Nah, ini dia. Kita coretlah ini dengan ini. 2, sehingga 2 kali 2, 4 kali 22 adalah 88. Kali ini adalah 34. Sehingga hasilnya adalah 992 cm pangkat 2. Ini kalau dalam cm. Ya, oke. Nah, begitulah caranya. Kemudian kita lihat soal yang kelima. Soal kelima ini adalah bangun ruang yang namanya kerucut. Kerucut itu kalau kita buka dia, kalau kita kembangkan ya, ternyata dia memiliki bangun datar seperti ini. Ya, jadi ini adalah seperti topi ya. Ini adalah lingkaran. Kalau dia punya tutup, berarti dia menggunakan lingkaran. Kalau tidak, dia berarti hanya punya selimut. Nah, inilah selimutnya. P, R, S. S itu ini, ya. S. Ini dia. Kalau ini adalah R. Sehingga rumus dari luas permukaan dari kerucut adalah PR dalam kurung S tambah R. Nah, kalau di dalam soal ini sudah diketahui Pi-nya adalah 7, kita tinggal masukkan saja angkanya. Pi berarti 22/7. R-nya adalah 7. Lalu S-nya di sini adalah 20, ditambah R-nya adalah 7. Sehingga ini kita bisa sederhanakan ya. 7 dibagi 7 tinggal 22. Dikali 27, hasilnya adalah 594 cm pangkat 2. Ya, ini dia. Nah, ini namanya garis pelukis. Kalau dikembangkan, dia posisinya di sini. Nah, ya. Tapi kalau luas kerucutnya itu menggunakan atap, inilah luas permukaannya. Jadi kalau dia tidak punya atap seperti topi ulang tahun kan nggak pakai ini ya, nggak punya alas ya, nggak punya alas, ya kita cukup menggunakan PRS saja ya atau luas selimut. Luas ini namanya selimut. PRS. Pi-nya tetap kita gunakan 22/7. R-nya adalah 7, S-nya adalah 20. Sehingga hasilnya adalah 440 cm pangkat 2 ya. Jadi ini adalah selimutnya. Ini adalah bawahnya, alasnya ya. Sehingga luas permukaan adalah luas seluruhnya kita tambahkan. Kalau dia tidak memiliki alas, inilah yang disebut dengan luas selimut ya. Luas selimut, ini selimut. Selimut. Jadi luas selimut. Nah, kalau kita lihat yang di sini, di tabung, selimut itu adalah yang persegi ini. Ini selimutnya. Berarti kalau luas selimutnya, selimut itu apabila dia tidak ada atas sama bawahnya ini, yaitu 2πr kali T. 2πr artinya 2 dikali pi dikali R ya, kali T. Kenapa kita tidak menggunakan kali-kali semua? Ya nggak apa-apa sih, sudah supaya sebenarnya ini strategi supaya membuat kita lebih hafal ya. Karena di dalam
Hmm, matematika ini adalah variabel. Variabel kalau tidak ada jedanya, ini kalau lanjut begini ini namanya dikali ya, dikali. Kalau tidak ada simbol-simbol yang lain berarti dia dikali gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut di bangun ruang yang keenam. Ini adalah bola ya. Bola itu kalau luas permukaannya dibuka, dia kan eh, agak membingungkan juga karena dia nggak datar jadi agak bengkok-bengkok. Jadi kita cukup menghafal luas permukaan dari bola ini adalah 4 pi r kuadrat. Mudah kan? Nah, langsung saja 4 dikali. Ini pi-nya itu kan bukan perkalian 7, bukan kelipatan 7. Jadi kita memakai 3,14 ya. Kali R kuadrat berarti 5 dikali 5. Sehingga hasilnya adalah 4 dikali 3,14 dikali 25 itu adalah 314. Karena 4 dikali 25 adalah 100. Jadi 314 cm pangkat 2. Ya, oke. Begitulah yang luas permukaan untuk bola. Kemudian kita lihat lagi ini bangun yang ketujuh adalah bangun limas karena dia memiliki satu titik puncak. Inilah titik puncaknya ya. Titik puncaknya ini satu aja, nggak ada yang lain. Nah, kalau dikembangkan, kita lihat ini ada simbol atau tanda, artinya seluruh sisinya sama ya. Nih, berarti alasnya berbentuk persegi. Nah, kalau dikembangkan, dia terdiri dari satu buah persegi dan 4 segitiga, ya, 4 segitiga sama kaki. Sehingga kita bisa menguraikan luas permukaannya, yaitu ini segitiga, berarti 4. 4 kali segitiga kan alas kali tinggi per 2, ya. Nih, ini ada 4. Nah, kita tambahkan dengan persegi, yaitu sisi kali sisi. Nih, ini kan bisa disederhanakan. 4 bagi 2 kan jadi 2. Jadi 2 alas kali tinggi. Ini kita cari dulu. Lalu kita tambahkan dengan sisi kuadrat. Kita uraikan 2. Alasnya berapa? Alasnya 10. Ya, kali ini kan 10. Kalau kita buat tingginya ini. Nih ya. Nah, ini kita katakanlah ini misalnya 20. Berarti 20 tingginya. Tambah sisi kuadrat berarti 10 kali 10. Nih. Sehingga 2 kali 10 adalah 20 kali 20 berarti 400 ditambah 100 sama dengan 500 cm pangkat 2. Ini kita buat semua cm ya guys. Oke, begitulah. Jadi sebenarnya kalau kita mau luas permukaan sih dasarnya ya eh, luas bangun datar ya. Karena kan bangun ruang itu ternyata eh, sisi-sisinya adalah bangun datar. Jadi kalau kita nggak hafal rumus bangun datar, ya itulah yang menjadi sulit. Kalaupun kita lupa rumusnya, Miss pikir itu bisa kita menggunakan logika dengan manual ya. Misalnya ini persegi, berarti persegi ada 6 gitu ya. Kalau ini kita cari dulu yang ini ya.
Kan dia depan sama belakang ada, berarti ini panjang lebarnya ya untuk yang depan belakang kalikan dua. Terus kemudian yang kiri kanan juga ada dua. Atas bawah juga ada dua. Masing-masing kita cari secara manual. Kalau lupa rumus yang ini ya bisa ya nggak apa-apa. Kemudian nomor tiga juga, ini prisma tegak segitiga. Kalaupun kita lupa rumus, pakai logika aja ya. Kita tahu kalau prisma tegak segitiga itu terdiri dari dua segitiga, yaitu untuk atas dan bawahnya. Kemudian yang berdiri itu bentuknya adalah persegi panjang, ya, persegi panjang ketiganya ini yang bisa juga sama, bisa juga berbeda, tergantung ya. Nah, ini kita tinggal hitung aja keliling segitiga atau cari manual berapa satu persegi ini ya, persegi panjangnya ini. Kemudian yang ini, tapi memang jadi lebih ribet. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya memang hafal rumus kalau sudah dipahami, hafal rumus, wah semuanya akan menjadi lebih mudah, ya kan? Oke, baiklah kalau begitu semoga bahasan kali ini juga tentang luas permukaan sudah membuat adik-adik Miss semuanya atau anak-anak Miss semakin memahami, semakin mengerti, semakin lebih semangat lagi ya untuk belajar. Kalau soal-soal referensi untuk soal itu banyak kita bisa searching ya untuk menambah lagi kemampuan kita. Pesan Miss tetap semangat buat kita semuanya dan jangan lupa kalau ini bermanfaat boleh ya minta subscribe dan komen juga like-nya. Oke? Dan sampai jumpa di bahasan yang berikutnya. Kalau mau ada yang mau dijelaskan Miss dengan senang hati bisa membantu akan coba untuk membuatkan video yang lain-lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sehat selalu dan semangat. Bye-bye.